Pet. Oke, akan mencari satu compound. Tapi nah ini ya Kambun, di mana Alpine sudah masuk di garis pesawat yang akan berakhir di stadium. Dan so far seperti biasa kita melihat bahwa Snowfall akan menjadi rumah yang tentunya nyaman untuk Buriram United tanpa adanya gangguan dari siapapun. Ya nyaman kalau misalkan dia stay di sana lama ya, dan zonanya masih deket-deket sama Snowfall. Tapi kalau misalkan zonanya benar-benar kepental dari Snowfall, mau nggak mau teman-teman dari Buriramnya keluar, kemungkinan yang terjadi adalah dia gerak dulu ke arah Arsenal, ngambil lootingan di arah Arsenal, Phase 4 dan juga M79 untuk Junanya. Dan kalau misalkan RRQ-nya mainnya cepat lagi ya potensi ketemunya lagi-lagi Buriram di sana. Tapi kita bakal ngeliat dulu karena Fluxo ini absen ya, selalu absen untuk di pagi hari Julia. Absen pagi hari yang sungguh tidak menyenangkan untuk Fluxo, di mana satu playernya berhasil terpick off. Misalkan 3 player saja kali ini, bahkan dari Giyuhnya udah cukup low dari segi HP. 2 player yang tersisa kali ini ternyata ada trading yang terjadi, namun MT7 di luar tidak terselamatkan nampaknya. Hati-hati, Joseph sudah tertrigger kali ini, harus menarik mundur. Gua rasa Gyu ini akan coba untuk membuying time, sementara Bobsnya akan disengage dulu. Tapi ternyata tidak, masih ada perlawanan yang sama dari kedua player tersebut, tidak ingin mundur. Agak sedikit sulit sebenarnya buat mereka cabut dari sini karena pasti ketebak bakalan kemana geraknya. Ya pasti ketebak, apalagi Gio di sini penggunaan AUG aja jarak dekat tapi mampu untuk mendapatkan HP yang besar banget. Itu dia damage merah. Yanbinnya untungnya masih bisa untuk bersembunyi nahan di arah balik pertahanan dia dengan blue wallnya. Namun hati-hati Gio, ini tembakan-tembakannya benar-benar on point dari Hua. Dan juga untuk posisi jumlah ini udah kalah banget dari posisi Fluxo. Fluxo mau gak mau coba untuk cabut aja. Karena tadi gue juga ngelihat perlawanan dari MT7 yang menggunakan Mac-10 gak bisa gitu. Harus berhadapan dengan dua player sekaligus. Jadi mau gak mau cabut aja gitu kan objektif dulu. Tapi Giyunya bakal membayang time. Sedangkan satu orang dari Bobsnya mengambil satu vehicle. Dan mengambil tadi menginjak sih. Lebih ke menginjak satu koin ya. Ya betul. Dan untungnya malah Huanya juga enggak melanjutkan komitnya terhadap player dari tim Fluxo. Itu tadi beda cerita, kalau Huanya tetap over commit ke arah tim Fluxo mungkin nggak akan sempat gitu Bobs untuk cabut gitu. Dan seperti yang Baby pun bilang bahwa Gio di sini akan mencoba membuying time selama mungkin sehingga Bobsnya akan lebih luas. Tapi lihat, gak ada lagi perlawanan yang diberikan oleh tim Hua. Ini ada sedikit nafas buat tim Fluxo, tapi ternyata vehicle yang digunakan itu malah memancing tim Huanya untuk ngejar seorang Bobs. Dan kali ini kondisinya malah Gio yang bakalan reset dulu nih. Soalnya tadi dia pakai mobil kan kedengeran tuh ya. Iya, mungkin langsung mikirnya dikejar. 2 player nih cabut, makanya di follow up sama Hua. Pinter ya, padahal cuma 1 yang cabut gitu. Iya. Berjalan dengan baik lah ya. Yang upaya pinter risetnya. siapa nih harusnya? Saya. Karena menurut aku Hua jujur nggak pinter di sininya. Iya, harusnya dia buka dinokular itu bisa gitu kan, atau mancing dengan penggunaan hit list. Kan di area boxing tuh banyak ya beberapa spot dengan koin gitu kan. Betul. Dia malah ngejarnya ya nggak pasti. Ya tadi kata aku maksudnya bahwa ya kenapa diturunin tadi temponya, padahal itu dari stadium itu udah susah buat cabut gitu. Kenapa nggak di-all-in aja sisa 2? Tapi ternyata malah dimundurin, jadinya ada sedikit spare waktu gitu buat tim Fluxo untuk disengage. Dan kita akan beralih fusion. Wah, ini dia tim Falcons yang bisa kita bilang dalam 2 hari memiliki performa yang tidak begitu stabil. Kadang bisa sampai late game, bahkan kemarin performanya bisa gue katakan cukup buruk ya Kak Bimbun. Soalnya nggak menunjukkan Falcon yang seperti biasanya, sering banget di absen 1 persatu, bahkan langsung wipe out sama tim-tim lawannya. Dan apakah yang terjadi kali ini ketika berhadapan dengan Iwan yang sudah mantul Peter? Kita nggak lihat itu. Nggak lihat. Pura-pura nggak lihat gue. Nggak apa-apa, ini Peter kayaknya lagi main santai banget. Lagi ngepur sih kayaknya. Expressnya mantul, bukan mantap betul, real mantul gitu ya. Dan oke,
percobaan granat kali ini oleh seorang Peter, namun nampaknya Iwan sudah membaca hal tersebut. Bergerak dari sisi kiri, tapi kalau kita lihat dari Falcons sudah mulai melebarkan setup mereka. Hati-hati, Iwan juga sudah menyadari itu. Satunya diutus agak sedikit jauh, tidak terlalu berdekatan, dan langsung saja dari seorang Queen MVP maju ke arah depan. Tapi ternyata di sana seorang One More masih memegang kendali. Trading terjadi, namun bola bantuan dari seorang On Fire kali ini cukup maksimal sehingga Iwan nampaknya kehilangan 2 punggawa. Satu orang lagi pow dengan MP5 chip 1 kali ini tidak bisa memberikan perlawanan terhadap double pick yang dilakukan oleh tim Falcons. 4 poin eliminasi, Baby Bun. Iwan, lu yang nyamperin, lu yang tumbang, Iwan. Iwan ini. Iwan. Aduh, oke. Mungkin dia objektifnya dengan tim yang mungkin bisa dapetin poin eliminasi buat mereka ya. Tadinya untuk tim Brazil, tapi enggak. Ini Falcon lagi mau ngepur di awal doang. Flash freeze doang. Tapi coba untuk membackup satu sama lain, ini benar-benar bagus untuk tim dari Falcon. Makanya tadi cepat banget adanya satu orang knock itu langsung di revive dengan Keroro. Penggunaan Tifa-nya on point langsung connect Casey. Nyari grupnya cepat dan membuahkan hasil untuk tim Falcon mendapatkan 4 poin eliminasi. Harusnya satu orang dari Iwan tadi cabut ya. Yes. Karena tadi yang tusun itu Fluxo. Tadi kayaknya Hua denger ya apa gue bilang. Kenapa gak hit list? Di hit list. Di hit list. Oh gila. Lu paling ngedengerin Kembun emang. Iya, Gokil. coba DM ntar. Nah. Udah mulai emot-emot lagi Baby Bun ini guys. Aduh. Tapi ya itu dia tadi apa yang dilakukan oleh tim Falcon. Selain ada Tifa-nya juga yang mana proses revive menjadi lebih cepat juga kan. Dan kemudian tadi gue melihat Iwan ini mereka yang nyamperin. Terus menurut gue agak sedikit miskom karena tadi ada 2 player yang di luar. Satunya ngeharas ke dalam gitu. Jadinya yang di luar ini gak dapat backup yang cukup baik. Tapi tim Falcons ini tahu mereka targetingnya kita clear dulu yang di luar baru ke dalam. Apalagi kalau fight di early yang mana kondisinya 50-50, kondisinya juga sempit di dalam. Ya udah mereka decide lebih aman di luar sih gitu. Ya lebih amannya di luar ya. Tapi posisi dari Iwannya sih yang gue rasa gak bisa ngelok permainan dari Falconnya. Tapi kita dulu karena itu dia teman-teman dari RRQ berhasil untuk menumbangkan 1 punggawa. WG alanya kritis banget tapi yang ditempel malah Xbor. Cyrus. Itu belakang teman, tapi gak apa-apa, aku juga gitu kalau penggunaan Casey kadang gak on point ya, mana yang low XP-nya tapi yang kita tempelin yang full gitu. Gak masalah banget. Jangan main sama Baby Moon kalau gitu guys. Oke, awas ya. Awas ya. Awas. Oke, kalau gitu. Tapi RRQ tadi mendapatkan sedikit keuntungan atas WAG yang masih bisa di revive sih. Somehow, di ada yang berbeda kita akan melihat ada SCCP berhadapan dengan tim Hua kali ini. Dimana wow, 6 poin eliminasi sudah dimiliki, dikejar. Gak dikasih jalan pulang sama sekali. Mini launchpad digunakan, tapi kalau kita lihat yang mengejar hanya 2 player saja. Karena mereka udah dapat informasi yang cukup valid bahwasanya yang tersisa cuma 1 player. So mereka rasa 2 player cukup diutus ke arah Vantage. Karena kalau semuanya yang ke sana itu kan di luar zona ya. Ampun, nanti kalau misalnya mereka telat masuk, malah mereka yang jadi tamu. Ya kayak gitu ya De Julia. Jadi posisinya Hua ini sebenarnya lagi ngabsen tim Brazil dimakan-makanin dari arah stadium ke arah Vantage. Prediksinya tepat banget bahwa kemungkinan tim-tim yang dari arah Rie itu ke arah bawah dulu gitu kan. Dan ternyata SCCP benar-benar akan dikejar habis-habisan sama tim Hua. Hua lagi on point gitu kan, setelah beberapa match dari hari kemarin itu performanya masih kurang baik. Tim Hua emang kemarin sih kita lihat malah mereka yang kesannya jadi makanan ya. Iya, makanan. Cuman hari ini untungnya mereka mungkin udah ada evaluasi yang dilakukan. Tapi ternyata belum selesai fight yang terjadi antara WG dan juga RRQ. Aduh, Dutsnya tumbang kali ini. Udah cukup banyak flash freeze mewarnai fight yang terjadi. Terdelay sementara waktu pergerakan daripada tim WAG. Tapi kita melihat kehilangan 1 player ini akan menjadi masalah yang cukup serius untuk RRQ Kazu. Namun tidak berhenti sampai di sana Abai. Nice. Oke, mini launchpad akan digunakan. Mereka sadar bahwasanya kehilangan seorang Duts ini tidak akan berdampak baik apabila fightnya diteruskan dengan jarak yang cukup dekat. So mereka mau coba reset up dulu nih. Karena kalau misalnya memaksain dengan kondisi kayak tadi, itu mungkin cukup berpengaruh. Dimana kalau kita melihat permainan hari kemarin sama hari ini RRQ, cukup banyak momentum yang diciptakan sama seorang Duts gitu. Iya, setuju. Tapi di depan dia masih ada Krillin gak bisa dong dihajar oleh banyak banget itu tim RRQ yang udah coming ke arah dia. Dan Krillinnya sendirian. Gue sih ngerti ya posisi dari Krillin itu berada di area Militia. Kalau misalkan fight yang terjadi antara RRQ dan juga WAG di arah luar itu gak make it, ya setidaknya Krillin masih bisa secure karena vending machine. Tapi enggak. Untuk kesekian kalinya, bahkan 2 kalinya, Abai dan kawan-kawan tuh
berhasil ke arah Militia dengan cepat gitu kan. Dan juga tadi nggak satu-satu gitu, benar-benar langsung ditempelin. Terbangnya menggunakan mini launchpad, makanya bisa trading satu orang dari Krillin. Betul. Yang gue sadarin ya, perbedaan RRQ di knockout stage sama di point rush adalah apa tuh? Satu, mereka tuh cepet banget sekarang nge-revive temennya. Yang biasanya temennya knockdown itu pertimbangan mereka untuk nge-revive agak sedikit lama gitu. Tapi sekarang cepet banget nge-revive. Kedua, mereka memperhatikan banget HP mereka. Biasanya ada beberapa player dari RRQ yang kalau fight HP-nya udah low, mereka masih maksain. Dan sekarang udah enggak. Kita melihat RRQ itu kayak fight, HP-nya udah berkurang cukup banyak, mereka tarik mundur dulu, komunikasinya dilempar, sabar, gue low, mundur, healing segala macam, baru fight lagi gitu. Dan menurut gue itu salah satu hal yang bagus yang RRQ itu butuh itu. Kalau kita ngomongin dari rotasi lah atau ngadu skill, menurut gue nggak kalah. Tinggal hal-hal sekecil itu aja yang tinggal di di mark up lagi gitu kan, di upgrade lagi. Kok di mark up? Di upgrade lagi. Mahal gitu. dong. Mahal. Tapi ada mahal emang. Tapi ada mahal. kita geser dulu Julia, karena kita bakal lihat WJ yang harusnya berhasil untuk menumbangkan satu lawan, yaitu anak-anak dari SCCP yang SCCP ini gak punya jati diri untuk di map Alpine. Jujur ya, banyak banget dikejar-kejar sama tim Vietnam. Entah dari Hua, sekarang dia bertemu dengan WJ lagi, dan itu depan belakang Vietnam, pilih mana ditumbanginnya, tinggal pilih mau WJ kah atau Hua, dan ternyata Hua yang berhasil ngepick satu orang dari Omala. Emang kan lebih dekat jaraknya juga sama seorang Death ya. Emang lebih dekat, emang lebih Emang. Wow. Emang kalau yang jauh enggak? Langsung aja kita lihat. Hah? Enggak dong. Oh enggak ya, benar ya. WJ kali ini akan coba untuk melakukan inisiasi serangan terhadap tim Hua. Udah beberapa ada tembakan yang dibuka juga tadi. Beberapa tembakan peringatan yang menurut gua menjadi sinyal yang cukup negatif untuk tim dari Hua itu sendiri. Karena tadi masih ada yang naik mobil. Untungnya cepat nyampe dan mereka udah bisa setup sih. Dan juga WAG-nya tidak overcommit. Ya, soalnya kalau nyebrang kemungkinan malah mereka yang akan ditatakin gitu kan. Ya, makanya dia tadi ngebuka satu dinokularnya, memberikan informasi letak lawannya di mana. Makanya dia coba untuk gerak ke arah yang berbeda. Nice banget. Dan kita geser, ini dia Thailand versus Thailand. Buriram dan juga attack all around. Hati-hati, Wasananya sendirian. Udah lecet banget. Wasana butuh Gathai buat nempelin dia, tapi lumayan jauh juga karena Gathai lagi fokus dengan tim attack all around yang bakal coba untuk meras karena dia. Wasana butuh pertolongan, tapi tenang saja karena ada Mosi yang coba untuk membackup. Satu mini launchpad bakal dimaksimalkan dan Buriram langsung berpindah kali ini Julia. Dengan Tusun di game sebelumnya, mereka belajar banyak ya. Banyak. Bahwa dengan posisi zona yang berjalan seperti ini, nggak wise kayaknya kalau kita fight. Apalagi kondisi Wasana yang tadi udah cukup banyak kehilangan HP gitu kan. Akhirnya ya menurut gue wise decision lah untuk Buriram menggunakan mini launchpad dan langsung cabut begitu aja. Permainan objektif zona lebih penting lagi gitu. Berbeda sama Bermuda tadi ya. Zonanya deket banget tuh dari pick. Jadi mereka nggak effort banget tuh. Tapi kalau sekarang mereka juga harus bermain dengan cukup cepat gitu, melakukan rotasi. Ini masih ada 11 tim Kambun. Iya dek Julia. Dan ini bakal menjadi chaos banget. Bahkan kita lihat kali ini dari seorang Gus. Kalau kata Kambun pasti lahirnya di bulan Agustus. Dia udah merasakan beberapa hit yang cukup parah di area jembatan sana. Itu bukan kabar yang baik karena area yang sangat terbuka itu membahayakan kita untuk berjalan. Tapi Buriram United kembali menggunakan mini launchpad. Oke, akan mencari satu compound. Tapi kayaknya bakal berebut kali dengan RRQ. Gathai baru saja tiba. SCCP di sisi lain itu di posisi ke-11. Kita lihat seorang Abai keluar jendela. Ada Gathai yang sudah terpantau. Tapi Buriramnya menarik mundur. Nggak mau terlibat fight yang resikonya cukup tinggi. Mereka memilih untuk mengalah saja. Tidak terlibat. Terlihat ya, itu Wasananya tadi lumayan sendirian, apalagi Gathai-nya itu coba membackup-nya itu bukan ke Wasana. Wasana sendirian nggak mau dong, 2 kali gue ngeliat Wasana sendirian, dia cabut. Tadi penggunaan mini launchpad itu dari seorang Wasana nggak mau mati gitu kan, karena emang peran penting juga Wasana untuk ngebuka jalan. Tapi Junanya harus diculik ternyata. Di sisi yang lain ini harusnya ada tim berbeda yang bakal coba untuk gas. Berapa poin eliminasi atas kedua tim ini Julia? Nah, Nana Wasarnya pun tumbang sisa Gathai, bahkan Gathai-nya hilang. Ada Mosi aja seorang diri, Dudes lagi-lagi membuat momen. Junanya tumbang, kehilangan seorang Juna, tinggal diras begitu aja teman-teman daripada Buriram yang gak siap. Bahkan menurut gue timing dari RRQ-nya cepet banget tadi buat masuk ke jantung pertahanan daripada Buriram yang mengakibatkan pada akhirnya Buriramnya pun tumbang di posisi ke-8. Tim Indonesia masih ada 2 kali tapi Keong sendirian saja tidak bisa berkata banyak pada tim Hua yang sudah mendapatkan 10 poin eliminasi. Tapi kali ini tiba juga WAG, perang antar saudara kali ini pun terjadi. Hua hanya sisa berdua saja, tidak bisa mengandalkan siapa
siapa lagi kecuali Casey yang mereka miliki. Namun WAG masih coba untuk melakukan setup. Ada RRQ juga yang nampaknya sudah terdengar pergerakannya. Masuk Alan sudah mulai siap. Referensi digunakan tapi kirilinnya pun tumbang. Saya menyusul. Bisa ada ekspor saja lagi dan lagi. Dudes berulah dengan M79 ya. Abai bahkan mengkonfirm 1 kill, poin eliminasi tambahan. Ekspor tersisa seorang diri, mau kemana? Susah banget keluar karena terlalu sempit ruang geraknya nampaknya Baby Bun. Iya, gak akan bisa kemana-mana, itu juga udah sakit banget zonanya. Udah pasti akan ditungguin aja, tinggal nunggu timing ekspor benar-benar akan kandas. Coba, tapi di depan itu masih ada Uwa. Coba dulu iseng, dibuka dulu tembakannya. Dua gol di stacking dan ternyata Poppy berhasil me-wipe out keberadaan dari Hua di hashtag keempat ya. Dan 3 tim yang tersisa masih ada teman-teman dari RRQ. Apakah ini Buya untuk teman-teman dari RRQ? Kita masih menyaksikan karena Yanbin yang benar-benar Yes. sama teman-teman dari RRQ, Twisted Mind dan juga Falcon yang kemungkinan akan di arah atas. Masih menunggu timing yang tepat. Namun kali ini tim Thailand masih sharing profit dengan satu compound mereka. Sharing profit ya. Mereka ini akan ada di satu compound yang sama, tapi nampaknya Falcons tidak bisa bergerak dengan leluasa. One more coba untuk menggulung medkitnya. Horizon bakalan digunakan, tapi gue rasa nggak ada momen sama sekali, kesempatan tidak ada untuk seorang One more. Kali ini 2 tim tersisa, di mana Twisted Mind bahkan 1 orang tumbang. Menyisakan 2 player saja dapat Twisted Mind. RRQ memiliki ruang gerak yang cukup luas dan cukup bebas. Dan ini dia Buya